adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlu. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom adik-adik Gen Kids, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Tina percaya adik-adik Gen Kids penuh dengan semangat dan sukacita untuk beribadah. Nah adik-adik, sebelum beribadah, Tina mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari lipat tangannya dan tutup matanya. Biar Tina yang pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat, untuk kesehatan yang masih Kau berikan untuk kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus yang memberkati, kiranya nyanyian yang kami nyanyikan itu boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengar nanti, boleh kami mengerti, boleh kami simpan di dalam hati dan di pikiran kami, dan kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Berkati Lause yang nanti akan bercerita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik Gen Kids, Tina mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Kita akan bernyanyi, terima kasih Tuhan, ku ucap terima kasih. Dengan penuh semangat dan sukacita kita mau bernyanyi untuk Tuhan kita. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara aku tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Iya adik-adik, semuanya penuh dengan semangat dan sukacita ya. Masih semangat adik-adik? Masih ya. Kita mau bernyanyi lagu kedua, yaitu Kasih. Adik-adik bisa semua ya. Kasih. Sekali lagi adik-adik. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi dengan penuh semangat dan sukacita. Kita katakan K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada
teman seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Lausa serahkan kepada Lausa yang bercerita hari ini. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Lausa berharap semua dalam kondisi yang baik-baik saja ya, dan tentunya tetap sehat. Nah, hari ini kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di hari Minggu meskipun secara online, meskipun kita tidak ada di dalam ruangan yang sama, tapi kita yakin bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Lausa hari ini sangat senang karena Lausa bisa bertemu lagi dengan adik-adik, dan hari ini Lausa senang sekali Lausa bisa bercerita lagi sama adik-adik. Adik-adik udah siap belum buat dengar cerita Lausa Dewi pada pagi hari ini? Atau siang hari ini? Atau sore atau malam hari ini? Gak apa-apa. Tapi kita mau siapkan Alkitab kita siapkan juga buku catatan kita, dan juga jangan lupa siapkan telinga, siapkan juga hati dan pikiran kita, supaya ketika kita mendengar apa yang Lausa Dewi sampaikan, tidak hanya lewat masuk dari telinga kiri lalu keluar telinga kanan, tapi boleh kita pikirkan, renungkan bersama-sama di dalam hati kita, dan tentunya kita lakukan. Oke, adik-adik, sekarang sebelum kita memulai cerita, Lausa mengajak kita berdoa dulu yuk. Yuk sama-sama kita mau lipat tangan dan tutup mata. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata kita. Lausa yang memimpin doanya ya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami berterima kasih karena Tuhan telah memimpin sekolah online kami selama 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan karena kami udah bisa melalui ulangan dan tugas yang susah. Dan kami juga berterima kasih kalau ada hari di mana kami boleh main game. Dan hari ini, saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kami. Tolong kami untuk kami bisa mengerti, dan tolong Lausa Dewi menyampaikan isi hatinya Tuhan buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Adik-adik, sebelum memulai, Lausa mau punya pertanyaan nih buat adik-adik. Ada nggak ya di antara adik-adik sekalian yang pernah mengalami iri hati? Ada? Ada nggak? Ada. Atau bingung kali ya, iri hati itu apa ya Lausa? Lausa kasih contoh. Misalnya, ada nggak adik-adik yang pernah misalnya Cici atau Koko atau Dede yang dapat permen lebih banyak daripada kamu? Lalu bagaimana perasaan kamu? Atau misalnya punya dedeknya tuh diperhatikan, bentar-bentar mama nanyain mulu, Dek udah makan belum? Dede mau makan apa? Kok mama tanyainnya Dede mulu ya, tapi aku gak ditanyain. Aku jadi sebel, jadi kesal. Ada gak adik-adik yang pernah mengalami perasaan itu? Kalau ada, Lausa mau kasih tahu, itu namanya perasaan iri hati. Perasaan iri hati itu adalah kita tuh merasa kayak kesel, kita nggak suka karena ada orang lain yang memiliki sesuatu yang lebih daripada kita. Misalnya tadi, kalau misalnya kayak contoh permen. Misalnya, Koko punya permennya 2. Terus kamu cuma dapat permennya 1. Loh, kok Koko punya 2, aku cuma punya 1. Harusnya sama-sama dapat 2 dong, ya kan? Nah, itu artinya kamu sudah punya perasaan iri. Karena kamu pengen sama-sama punya dapat 2. Padahal mungkin Koko udah bantuin mama cuci piring. Mungkin Koko juga bantuin kamu bikin PR ya kan, saat mama nggak bisa. Jadi Koko dapat permennya 2. Nah, adik-adik, pasti di antara kita pernah dong mengalami iri hati, betul ya? Bukan hanya soal permen kan? Nilai ulangan di sekolah. Pernah nggak kamu melihat, aduh kok si Cindy pinter ya, dia nilai ulangannya bagus terus, aku nilai ulangannya dapatnya 60 terus. 60 di bawah KKM ya, aku dapat nilainya pas KKM terus.
74, terus kok si sini nilainya bisa 100 terus ya. Nah, itu juga kita punya perasaan iri hati. Apa sih iri hati itu adik-adik? Iri hati itu adalah perasaan dimana kita tuh mengingini kepunyaan orang lain, atau kita merasa nggak suka ketika ada orang lain yang memiliki lebih daripada yang kita punya. Nah, kenapa ya kita itu bisa merasa iri hati? Nah, tentu iri hati itu datangnya dari mana? Dari dalam hati. Betul sekali, iri hati itu dari dalam hati kita dulu. Ada rasa dimana kita nggak suka ketika ada orang lain yang memiliki sesuatu yang lebih daripada yang kita punya. Betul ya? Dan seringkali itu terjadi karena kita tidak merasa puas dengan apa yang kita punya. Nah, adik-adik, kayak tadi contoh permen. Padahal kamu pun juga punya loh permennya meskipun 1. Tapi karena kamu lihat koko kamu dapatnya 2, kamu juga pengen punya dapat 2. Atau bukan ke koko, tapi yang punya dede. Oh, si dede coklatnya banyak banget. Misalnya dapat hadiah ulang tahun, coklatnya banyak banget. Kamu nggak dapet. Kamu menjadi kesal. Nah, itu juga merupakan perasaan iri hati. Karena kamu merasa iri, dede kamu punya dapat coklat banyak, tapi kamu tidak. Adik-adik, ada dengar satu suara nggak? Kok kayak ada suara orang nangis ya? Adik-adik dengar nggak? Kenapa ya? Kok ada suara orang nangis? Coba diam dulu ya. Kita dengar dulu ya. Kita dengar ya. Kira-kira dia nangis kenapa ya? Coba kita dengar ya. Aku sedih. Sedih. Kedengeran nggak kenapa? Kenapa? Coba Apa dengar yang lagi. terjadi dengan diriku? Kenapa dia? Kenapa ya dia nangis-nangis? Yang tahu nggak? Kenapa? Kenapa kulitku jadi Kenapa ya? putih? Aku sakit kusta. Adik-adik, dia sakit apa? Sakit apa dia bilang tuh? Aku sakit kusta. Sakit kusta? Kok dia bisa sakit kusta ya adik-adik? Kita dengar lagi coba. Kusta. Dia sakit kusta setelah dia mengatai atau mengatakan sesuatu yang tidak baik terhadap adiknya. Siapa dia? Hari ini kita mau belajar sama-sama dari bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Yuk adik-adik kelas besar, buka Alkitabnya bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Tadi suara anak perempuan yang menangis yang kita dengar itu adalah suara Miriam. Tapi dia sudah bukan anak perempuan ya. Kalau didengar kita baca hari ini dari bilangan 12 ayat 1 sampai 6, Miriam ini menangis karena dia sedang sakit kusta adik-adik. Karena dia iri dengan adiknya. Hari kita akan melihat ceritanya. Jadi suatu hari si Miriam ini cerita sebelum kenapa dia bisa jadi sakit kusta ya adik-adik. Jadi Miriam ini iri dengan Musa adiknya, ya kan? Miriam ini cicinya Musa. Miriam ini iri dengan Musa. Kenapa? Karena Musa ini kok kayaknya Tuhan cuma ngomong sama Musa terus gitu ya. Musa yang paling, wah semua orang tuh maunya cari Musa terus gitu kan ya. Dan Musa itu juga apa di ayat 1 yang dibaca? Ada yang bisa bantu Lausa baca? Dikatakan Musa mengambil perempuan Kus. Perempuan Kus itu adalah bukan orang Israel. Jadi pada saat itu, pada zaman itu, orang-orang Israel itu tidak boleh sebenarnya mereka mengambil istri selain bukan dari orang Israel, ya kan? Nah, saat ini Musa tuh mengambil orang Kus, perempuan orang Kus. Makanya Miriam menjadi kesal. Harusnya kan nggak boleh ya. Nah, jadi Miriam tuh kesal dan juga masa sih Tuhan cuma mau bicara sama Musa doang? Tuhan pasti juga mau dong berfirman kepada bangsa Israel melalui aku. Nah, di sini Miriam udah iri hati sama Musa. Dan Miriam ngomong ini sama kokonya lagi si Harun. Ya kan Harun? Nggak mungkin dong, masa Tuhan tuh cuma mau ngomongnya sama si Musa doang. Tuhan juga pasti mau dong ngomong sama kita. Nah,
adik-adik, Tuhan juga tahu loh saat Miriam itu iri hati. Saat Miriam itu mengata-ngatai Musa seperti itu. Padahal Musa itu orang yang seperti apa di dalam Alkitab kita baca? Orang yang lembut hatinya, orang yang baik. Tapi dia punya cici yang ternyata iri hati sama dia. Betul ya? Nah, adik-adik, lalu apa yang terjadi kemudian? Apakah Tuhan diam saja? Tidak, Tuhan tidak diam saja adik-adik. Ketika Miriam mengata-ngatai Musa gitu ya, mengatakan hal yang tidak baik karena dia iri terhadap Musa, Tuhan tidak diam saja adik-adik. Tuhan tahu loh, Tuhan tahu apa yang dilakukan Miriam. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menghukum Miriam. Tuhan memberikan dia sakit kusta. Seperti yang tadi kita dengar ya, suara nangisnya, betul ya? Dia nangis sakit kusta. Sakit kusta tuh penyakit yang tidak enak adik-adik. Ketika orang sakit kusta itu, mereka harus tinggal di luar dari perkemahan. Mereka harus diasingkan. Karena sakit kusta tuh seperti penyakit kulit, kulitnya jadi putih-putih gitu. Nanti makin lama ngelupas-ngelupas lagi lukanya gitu ya. Kulitnya jadi putih semua seperti salju, dikatakan begitu. Nah, adik-adik, Tuhan juga tahu kalau Miriam tuh iri hati, bahkan melakukan hal yang tidak baik, betul ya, kepada Musa. Pada dari itu Tuhan menghukum Miriam. Dia jadi harus sakit kusta dan harus diasingkan dulu. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar lebih banyak tentang iri hati. Sebenarnya iri hati itu apa sih? Kok kita bisa ya jadi iri hati? Tadi kan Lauso bilang, iri hati itu karena kita nggak puas ya, karena kita pengen orang lain punya 2, saya juga mau punya 2. Nah, adik-adik, iri hati itu asalnya dari dalam hati kita. Hati kita itu, ingat ya, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia membersihkan hati kita jadi putih lagi. Hati kita jadi nggak penuh dosa. Makanya kita harus selalu menjaga hati kita itu. Tapi ketika kita iri hati, hatinya kita itu jadi hitam adik-adik. Nah, waktu hati kita jadi hitam, apa yang terjadi? Pada akhirnya kita melakukan hal-hal yang buruk juga. Kita memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Kita juga jadi melakukan dosa lebih banyak. Mungkin kita jadi cepat marah, kita jadi suka berbohong karena kita iri hati. Kita juga jadi mengatakan hal yang tidak baik. Seperti tadi ya, Miriam itu dia jadi mengata-ngatai Musa gitu kan ya, karena dia iri hati kepada Musa. Nah, adik-adik, iri hati itu juga adalah perasaan dimana kita tuh nggak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Karena Tuhan tuh sebenarnya adalah Tuhan yang adil, bukan? Dia akan memberikan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Karena Tuhan tuh tahu loh segala kebutuhannya kita. Tuhan juga tahu segala kemampuannya kita. Mungkin saat ini kalau misalnya kita nggak dapat lebih seperti yang orang lain dapatkan, karena emang kita masih mampunya seperti itu aja, gitu ya. Maksudnya setiap kita itu punya keranjang adik-adik, ya kan? Keranjangnya ada yang besar, ada yang keranjangnya kecil. Nah, mungkin adik-adik saat ini punya keranjangnya kecil, jadi cuma dapat permennya mungkin 10. Tapi mungkin Koko atau cicimu punya keranjangnya lebih besar, jadi dia bisa dapat permennya 20. Mungkin juga adikmu yang punya keranjangnya lebih besar, jadi dia bisa dapat permennya lebih banyak. Nah, adik-adik, demikian juga kita. Jadi Tuhan tuh bukannya tidak adil, tapi semua itu punya porsinya masing-masing. Semua itu punya keranjangnya sendiri-sendiri. Mungkin keranjangnya adik-adik atau keranjangnya Lauso saat ini belum besar, jadi juga tidak bisa dapat hadiahnya terlalu banyak. Kalau dapat permennya banyak, nanti nggak muat ya kan, tercecer-cecer. Nah, adik-adik, iri hati itu juga merupakan hal yang tidak Tuhan inginkan. Ingat nggak? Di hukum Taurat, hukum yang keberapa tuh? Ada. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini apa lagi? Banyak ya. Jangan mengingini kepunyaan sesamamu. Nah, itu juga salah satu bentuk iri hati. Itu adalah hal yang tidak Tuhan izinkan untuk kita lakukan. Itu adalah hal yang harus tidak boleh kita lakukan, yaitu iri hati. Kenapa? Karena ketika kita iri hati, tadi Lauso katakan, hati kita jadi hitam. Kita jadi melakukan banyak dosa lagi. Iri hati, meskipun di dalam hati aja itu udah dosa loh adik-adik. Maka dari itu, jangan kita lakukan ya. Karena ketika kita iri hati, tentu Tuhan melihat dan Tuhan tahu. Tuhan akan memberikan hukuman juga kepada kita. Seperti Tuhan memberikan hukuman kepada Miriam. Nah, maka dari itu,
Lause hari ini mau mengajak adik-adik sekalian supaya kita tidak iri hati. Bagaimana caranya, Lause? Caranya, yang pertama, bersyukur atas apa yang segala yang kita punya. Bersyukur artinya itu kita merasa cukup dengan apa yang Tuhan kasih. Misalnya, hari ini cuma dapat coklat 1, atau dapat ulangannya mungkin hari ini cuma dapat 80. Nggak apa-apa, kita berterima kasih, kita udah mengusahakan yang terbaik. Jangan sampai karena kita iri, kita pengen dapat ulangan bagus, kita menjadi menyontek, jadi nggak jujur. Apalagi sekarang sekolahnya online ya. Jadi di tengah-tengah ulangan bisa sambil WA mama dulu. Mama, ini kira-kira jawabannya apa ya, Mah? Ada yang seperti itu nggak? Mudah-mudahan tidak ya. Nah, adik-adik kita bisa bersyukur dan menerima apa yang sudah kita punya. Jadi kalau misalnya adik-adik hari ini cuma punya rumah yang seperti sekarang, atau mungkin cuma punya handphonenya, ya udah, handphonenya emang gak bagus-bagus banget, bukan handphonenya yang warna-warni gitu, mungkin handphonenya tapi bisa YouTube loh, bisa main game juga kok, sama seperti yang handphonenya mahal, bisa juga WA gitu kan, tetap bisa sekolah. Kita bersyukur dan kita menerimanya gitu ya, tetap kita pakai, kita nggak usah ngeliat orang lain tuh punya apa. Yang kedua, gimana caranya untuk supaya kita nggak iri hati? Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan bandingin apa yang orang lain punya juga. Jadi kalau orang lain punya handphone yang lebih mahal, ya udah, jangan malah jadi kesel gitu ya. Tapi jangan jadi kesel terus ngerengek-ngerengek, mama aku juga mau punya handphone kayak si Agnes itu loh, Ma, handphonenya tuh paling mahal sekarang di kelas. Nggak perlu. Yang penting handphonenya bisa apa? Kamu bisa buka YouTube, kamu bisa pakai buat sekolah online, kamu bisa pakai buat WA, kalau ada yang bisa main game juga, itu udah cukup. Kita harus belajar untuk bisa melakukan hal itu ya adik-adik. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan supaya kita tidak iri hati? Selalu bawa dalam doa segala keinginan kita, karena Tuhan itu Maha Tahu dan Dia tuh mengenal isi hati kita. Dia tahu apa yang kita inginkan. Waktu kamu kepengen punya iPad, waktu kamu kepengen punya handphone yang mahal, Tuhan itu juga tahu. Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu berdoa, bahwa di dalam doa segala hal yang kamu inginkan, ketika kamu udah mulai mau iri hati ya, ingat pesan Lause, bawa dalam doa. Karena di dalam doa Tuhan pasti akan mengabulkan, karena Tuhan juga tahu apa yang kita butuhkan, betul ya? Jadi ketika kamu punya permintaan, jangan lupa berdoa. Betul sekali, berdoa. Nah adik-adik, hari ini Lause mau menutup cerita Lause dengan sebuah cerita tentang Fanny. Jadi ada seorang perempuan, anak perempuan namanya Fanny. Fanny itu kelas 4 SD. Dia punya teman sekelas namanya Agnes. Agnes nih pinter banget loh adik-adik. Dia tuh selalu juara 1 di kelasnya, tahu nggak? Terus ulangannya juga selalu bagus-bagus. Fanny ini juga pinter, ranking 2, ya kan? Enak aja ranking 2 nggak pinter, ranking 2 tuh pinter loh, ya kan? Bisa ranking 2, sementara Agnes nih ranking 1. Suatu hari, Fanny itu merasa sedih dan kesal karena nilai ulangan Agnes tuh selalu bagus. Ya kan dia selalu ranking 1, nilai ulangannya tuh selalu 100. Padahal Fanny tuh dan selalu dipuji gitu ya. Padahal Fanny tuh nilai ulangannya juga nggak jelek loh. Sekitar, saya kalau Agnes tuh selalu dapat ulangannya 90, kalau Fanny tuh ya dapatnya 88, 85. Ada juga kok momen-momen di mana Agnes juga dapat nilai ulangannya 85 gitu ya. Dan Fanny dapat ulangannya 90. Juga pernah kayak gitu. Tapi suatu kali di ulangan matematika, Agnes dapat nilainya 95. Nah, lalu Fanny dapat nilainya jelek banget. Pas KKM cuma dapat nilai 75. Fanny kaget. Kok aku cuma dapat nilai 75? Bu guru juga kaget. Dan bu guru akhirnya menegur Fanny. Fanny, kamu harus belajar lebih rajin. Biasanya nilai kamu dapat nilai bagus tuh. Lihat, coba Agnes nilainya selalu bagus loh. Nah, dia malah sekarang dapat nilainya 95. Yo Fanny, kamu harus rajin belajar. Setelah mendengar apa yang bu guru sampaikan, Fanny tuh malah jadi semakin sedih. Aku kan udah berusaha ya,
Aku udah berusaha, aku udah belajar mati-matian, tapi aku masih dapat nilai 75. Aku memang gak mungkin bisa deh mengalahkan Agnes yang ranking 1. Ya emang pinter banget, nilainya udah 95. Aduh, aku pasti gak bisa emang. Dan aku juga sedih sih, aku harusnya bisa ya kayak Agnes. Aku juga pengen dapat nilai bagus dan selalu dipuji. Bahkan Agnes tuh selalu dapat hadiah dari papa mamanya. Baik kalau dia ranking 1, hadiahnya aduh dia udah dapat iPad baru, dibeliin laptop juga lagi sama papa mamanya. Fanny mulai merasakan yang namanya iri hati kepada Agnes di dalam hati. Akhirnya Fanny merasa kesal. Ya udah deh, pulang sekolah dengan perasaan kesal, dia masuk ke rumah. Kan dia masih sedih ya, dia di kamar aja gitu kan ya. Duduk aja di kamar gitu kan ya. Lalu pas udah mau jam makan malam, mamanya ketok. Tok, tok, tok. Fanny. Mama buka pintunya ya. Lalu mamanya buka pintunya, lihat si Fanny malah diem, merenung aja gitu kan ya. Mamanya tanya, Van, kamu kenapa? Kata Fanny, aku sedih, Ma. Aku sedih banget. Masa bu guru bilang aku harus belajar lebih rajin kayak si Agnes? Aku tuh kan udah belajar ya, Ma. Aku juga pengen sih kayak si Agnes. Nilai ulangannya selalu bagus. Dipuji terus lagi sama bu guru, ya kan? Begitu papa mamanya, kalau tiap kali ambil rapot pasti beliin dia hadiah, Ma. Aku padahal juga udah berusaha sih. Aku udah belajar terus-terusan, tapi kali ini emang nilai ulangan aku dapatnya jelek banget, dapat 75. Lalu mamanya Fanny cuma bilang gini, jangan sedih nak, gak apa-apa, kamu sudah lakukan yang terbaik ketika kamu dapat 75, mama yakin itu. Kalaupun saat ini kamu belum bisa dapat nilai, ataupun kamu belum bisa ranking 1, gak apa-apa, kamu pun udah bisa dapat ranking 2 bukan? Nilai-nilai ulangan kamu juga selama ini bukan jelek, tapi juga bagus. Nah, kamu jangan sedih. Karena Tuhan Yesus tuh juga mengasihi setiap kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya kita. Kalaupun Fanny dapat ulangannya nilai pas-pas, tapi Tuhan Yesus tuh juga tahu sebenarnya Fanny tuh juga udah berusaha keras. Fanny udah mengusahakan yang terbaik. Jadi kamu gak perlu sedih, tetap berusaha, tetap belajar dengan rajin, tetap lakukan bagian kamu. Karena Tuhan itu tahu, Tuhan akan melihat. Kalau kamu iri hati, nanti kamu akan jadi gak fokus sama belajar. Kamu akan juga jadi kesel-kesel terus sama Agnes. Kamu gak jadi teman yang baik juga buat Agnes. Mendingan kamu tetap semangat, tetap lakukan bagian kamu yang terbaik. Adik-adik, seperti cerita tadi pesan dari mamanya Fanny. Kalau kamu ada perasaan iri hari ini, yuk kita berdoa, minta tolong sama Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita hati yang baru, supaya hati kita yang hitam itu jadi putih lagi. Supaya kita jangan menyimpan rasa iri kepada teman kita, atau mungkin koko atau cici kita, tetapi kita belajar bersyukur hari ini, belajar menerima apa yang sudah Tuhan kasih buat kita. Ingat, tiap orang itu punya keranjang yang berbeda. Dan kamu, mungkin saat ini keranjang yang kamu punya kecil, tapi suatu hari nanti keranjang yang kamu punya itu bisa jadi besar loh. Dari itu, segala keinginan yang kamu punya, jangan lupa bawa selalu dalam doa kepada Tuhan. Jadi, Lausa akan mengakhiri cerita hari ini dengan ayat hafalan untuk kelas kecil dan kelas besar. Untuk ayat hafalan kelas kecil hari ini diambil dari Amsal 14 ayat 30. Lausa bacakan ya untuk adik-adik kelas kecil. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sekali lagi yuk. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Itu untuk ayat hafalan kelas kecil. Sementara untuk ayat hafalan kelas besar, berarti kelas Daud sampai dengan kelas Musa, ialah Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi ya, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Mari hari ini kita sama-sama belajar untuk tidak iri hati. Kita belajar untuk bersyukur dengan segala apa yang udah Tuhan kasih, kita menerimanya. Ya kan? Meskipun hari ini cuma punya handphone yang biasa-biasa aja, cuma bisa nonton YouTube, gak apa-apa, yang penting udah bisa nonton YouTube ya. Udah bisa main game juga, udah bisa WA, oke? Nah, adik-adik, kita juga bersyukur kalau Tuhan udah kasih kita talenta masing-masing. Mungkin ada yang bisa nyanyi, ada yang mungkin jago gambar, ada yang mungkin jago main game. Kita mau menerimanya itu dengan sukacita, dengan senang hati, dan tentunya segala yang udah Tuhan kasih buat kita, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Rangkuman cerita akan langsung tampilkan nanti di akhir setelah kita doa tutup. Sekarang kita mau berdoa, kita mau minta tolong sama Tuhan supaya kalau hati kita yang iri hati ini, Tuhan boleh gantikan dengan hati yang baru, dan kita belajar untuk bersyukur, menerima apa yang udah Tuhan kasih buat setiap kita. Yuk, kita berdoa ya. Lause yang memimpin, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami udah belajar tentang iri hati. Kami bersyukur ya Tuhan kalau ada contoh dari cerita Miriam yang ketika dia iri hati, tapi Tuhan tahu bahkan Tuhan menghukumnya karena dia sudah melakukan dosa. Tuhan, saat ini untuk setiap kami yang memiliki perasaan iri di dalam hati kami, Tuhan tolong gantikan hati kami yang hitam ini menjadi hati putih yang baru. Tuhan tolong kami supaya kami boleh belajar bersyukur dengan segala apa yang udah Tuhan kasih buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami selalu untuk menjaga hati kami, supaya kami tidak mudah iri hati dengan teman kami, dengan koko atau cici kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik Gen Kids, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Siapkan kotak persembahan dan amplop persembahannya. Sambil mengiringi persembahan, kita mau bernyanyi. Beri syukur, berilah syukur selalu. Beri syukur, berilah syukur selalu. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur selalu. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi adik-adik, sambil masukkan amplop persembahannya ke kotak persembahannya. Syukur, berilah syukur selalu. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik, kita mau berdoa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Biarlah Setina yang pimpin doanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami, memberkati kesehatan kami, memberkati pekerjaan papa mama kami. Inilah persembahan kami, kiranya persembahan kami ini boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan Yesus di sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pekerjaan papa mama kami, berkati kesehatan papa mama kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hai adik-adik, Elsa punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Elsa kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh host kelas masing-masing.
Lalu berikutnya, bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp Losa kelas masing-masing. Losa tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan, bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp Losa kelas masing-masing. Ya, adik-adik Gen Kids, kita sudah akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan juga kita akan berdoa bersama-sama menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan rasa syukur, rasa sukacita karena Tuhan Yesus sudah menolong dari awal sampai pada akhirnya. Mari lipat tangan semuanya dan ikut Lose, Alfian berdoa dan adik-adik ucapkan di dalam hati. Sambil bersuara juga boleh di rumah masing-masing ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur karena Tuhan selalu menolong ibadah kami hari Minggu ini dan hari-hari Minggu selanjutnya. Kami meyakini dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam segala sesuatu, dalam lose-lose mengajar, lose-lose memimpin pujian, dalam kami mendengarkan firman Tuhan, dalam kami mengerti dan menerapkan firman Tuhan, juga dalam kami membaca ayat hafalan dan mempersembahkan pujian bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, itu semua karena anugerah-Mu. Karena itu kami menutup akan ibadah kami di hari ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Halo, nama saya Kinjo. Saya mau nyanyi sama Koko. Judulnya Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Shalom teman-teman semua. Hari ini aku ingin menyanyikan satu lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Terima kasih. Ini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nama saya Fesya Valina. Saya ingin kesaksian berjudul lagu Happy ya ya happy ya 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 happy ya 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 happy ya 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 happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.